Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Indikasi Kesehatan Mental menurut Psikologi Al-Quran dan Hadis Rasul. Yang pertama, pengertian kesehatan mental menurut psikologi. Yang kedua, pengertian kesehatan mental dalam Al-Quran. Yang ketiga, pengertian kesehatan mental menurut hadis. Nama saya Ainul Fadila dengan NIM 0308181015, kelas PIAUD 4 semester 6. Perkenalkan, nama saya Arba Yunita Simbolon. NIM saya 0308181017. Saya dari PIAUD 4 semester 6. Nama saya Fadila Ramadhani, NIM 0308182070 dari PIAUD 4 semester 6. Saya Hardianti, NIM 0308181012, prodi PIAUD 4 semester 6. Nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 0308181003, kelas PIAUD 4 semester 6. Nama saya Siti Putri Afifah, NIM 0308181027, kelas PIAUD 4 semester 6. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian kesehatan mental menurut psikologi. Secara etimologis, kata mental berasal dari kata Latin, yaitu mens atau mentis, yang artinya roh, sukma, jiwa atau nyawa. Menurut Kartini Kartono dan Jenny Andari, ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, serta berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental dan memajukan kesehatan jiwa rakyat. B. Pengertian kesehatan mental dalam Al-Quran. Ilmu kesehatan mental merupakan salah satu cabang termuda dari ilmu jiwa yang berkembang pada akhir abad ke-19 Masehi dan sudah ada di Jerman sejak tahun 1875. Pada abad ke-1. Namun demikian sebenarnya para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW telah terlebih dahulu berbicara hakikat jiwa, penyakit jiwa dan kesehatan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melanjutkan pembahasan dari Nurul Hasanah. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah akan berserah diri kepada Allah dan tidak putus asa, sehingga selalu memiliki harapan hidup yang dialaminya. Hal ini memperbaiki dan memperbanyak ibadah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup manusia dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan cobaan pada manusia. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Pada ayat tersebut digunakan lafaz walanabluwannakum. Ayat tersebut adalah menyatakan kesungguhan. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti menguji manusia dalam bentuk kesempitan dan kesulitan. 1. Gangguan kesehatan mental. Pertentangan atau konflik dalam batin akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rohani, yang dalam kesehatan mental disebut kekusutan rohani. Kekusutan rohani seperti ini disebut kekusutan fungsional yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. 2. Psikoterapi terhadap perspektif Al-Quran. Psikoterapi Al-Quran yaitu terapi memberikan pembelajaran untuk mengamalkan ajaran agama agar kehidupan manusia bebas dari gangguan kejiwaan seperti rasa cemas, tegang, dan depresi. 3. Konsep Al-Quran tentang kesehatan mental. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, kebenarannya bersifat hakiki dan tidak ada keraguan di dalamnya karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan penjelasan. Ilmu kedokteran dan kesehatan mental dalam Al-Quran mengemukakan beberapa penyakit mental yang disebabkan oleh seseorang yang jauh dari Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. 1. Ria, yaitu bertingkah laku karena motif ingin dipuji dan diperhatikan oleh orang lain. Yang kedua, dengki atau iri hati. Yang ketiga, rakus atau berlebih-lebihan dalam makan. Yang keempat, was-was merupakan bisikan hati akan nafsu dan kelezatan. Yang kelima, ingkar janji. Yang keenam, gibah dan lain sebagainya. 4. Konsep
Al-Quran tentang kesehatan mental, perspektif tafsir Al-Misbah. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya, serta pengembangan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk amar ma'ruf wan nahi munkar, atau sebaliknya mengutamakan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam kesabaran dalam kehidupan menghadapi cobaan. Ayat tersebut penggunaan lafaz walanabulwanakum adalah menyatakan kesungguhan. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan, sebagaimana yang tersurat dalam ayat di atas, bahwa ujian yang akan diberikan Allah adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa. Ketiga, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hab min Allah. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan beribadah kepada Allah atau sebelumnya mengingkarinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya itu yang C. Pengertian kesehatan mental menurut hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada dua kenikmatan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6412, Mu'adz bin Abdillah bin Khatib meriwayatkan dari ayahnya, suatu hari ketika kami sedang berada di sebuah majelis, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dengan wajah yang masih terlihat basah oleh air wudhu. Sebagian di antara kami lalu berkata, engkau pada hari ini terlihat bahagia, Khatib an-Nafs. Beliau lalu menjawab, benar, alhamdulillah. Yang kedua yaitu tidak meminta-minta kepada orang lain atau merasa berkecukupan. Ketiga, percaya diri. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sesekali menghinakan diri kalian sendiri. Dan para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menghinakan diri kami sendiri? Dan para sahabat dan Rasulullah pun menjawab, seseorang mengetahui bahwa ada sebuah perintah yang wajib diberitahukan kepada dia, tapi dia tidak menyampaikannya. Terhadap orang seperti ini, maka di hari kiamat kelak dia akan dipertanyakan kembali. Apa yang telah menyebabkannya kamu tidak memberitahukan hal ini dan itu? Dan dia pun menjawab, saya takut terhadap manusia. Dan Allah pun menjawab kembali, seharusnya engkau harus takut kepadaku. Yang keempat, tidak pernah merugikan hak orang lain.